Baik, nama saya Sandi Kevin dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2017. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan bagaimana perilaku budaya masyarakat terkait pandemi COVID-19 untuk mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar untuk tugas final test. Jadi yang pertama saya akan memberikan tentang pengertian perilaku budaya di masyarakat. Dikutip dari Wikipedia, perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika. Merujuk pada pembahasan ilmu sosial budaya secara kontekstual, oleh karena itu perilaku yang condong dalam hal ini ialah perilaku sosial. Perilaku sosial ada perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial. Hal ini juga pernah dibahas di dalam pendidikan ISBD, yang dimana sikap manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang berupa karakter dan ciri-cirinya, seperti manusia tunduk pada norma-norma sosial atau aturan, juga perilaku manusia mengharapkan penilaian dari orang lain, dan juga manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kembali lagi pada pembahasan perilaku sosial, yang dimana seseorang melakukan suatu interaksi dan komunikasi dengan orang lain, dan menimbulkan atau menciptakan suatu kondisi yang kita sebut interaksi sosial. Secara ringkasnya, Gillen memberikan interaksi sosial ke dalam dua bentuk, mendeskripsikan dan membedakan interaksi sosial ke dalam dua bentuk. Yang pertama ialah bentuk interaksi sosial asosiatif, yang meliputi berbagai macam bentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan yang kedua ialah dalam bentuk interaksi sosial disosiatif, yang meliputi berbagai macam bentuk konflik, kompetisi, dan kontravensi. Setelah saya memberikan penjelasan tentang pengertian perilaku budaya atau perilaku sosial di masyarakat, saya akan melanjutkan dengan unsur dan nilai budaya yang dipengaruhi oleh COVID-19. Tentunya banyak hal yang terkena dampak dari pandemik ini, yaitu COVID-19. Bukan hanya ranah ekonomi, pembangunan transportasi, eksportasi, dan importasi sumber daya alam, namun juga ranah budaya dan sosial. Virus corona atau yang sering dikenal sebagai COVID-19 merupakan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernapasan pada manusia yang dapat menimbulkan beberapa kemungkinan gangguan, mulai dari gangguan ringan, infeksi berat pada paru-paru, bahkan dapat menyebabkan kematian. Virus ini seperti yang kita ketahui memiliki tingkat penyebaran yang sangat mudah dari inangnya, yaitu manusia yang terinfeksi atau positif ke manusia lain hanya dengan berkomunikasi langsung ataupun melalui berbagai media pengantar yang sudah terkontaminasi oleh virus ini, tidak seperti keluarga virus SARS lainnya yang hanya dapat ditularkan oleh binatang ke manusia. Hal inilah yang membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Terlebih lagi di Indonesia, yang memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang kita kenal untuk menekan penyebaran virus ini, atau juga bisa dikenal sebagai physical distancing. PSBB merupakan kebijakan untuk meniadakan proses kegiatan belajar, mengajar secara langsung atau bertatap muka, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan modal, transportasi, dan pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Kegiatan bekerja juga harus ditiadakan dan dilakukan pembatasan, dan hanya kantor atau instansi tertentu yang masih diperbolehkan untuk melakukan kegiatannya, seperti yang berkaitan dengan pertahanan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar, minyak, gas, pelayanan kesehatan, dan semua kantor atau instansi di sektor perekonomian. Sedikitnya ada satu unsur atau nilai budaya yang memiliki elemen sosial paling besar yang terkena dampak dari pandemi ini, yaitu adalah organisasi sosial. Organisasi sosial merupakan suatu bentuk pengaturan tindakan atau perilaku individu untuk bekerja sama dalam mencapai visi atau tujuan yang disepakati. Adanya pengaturan tindakan mengandung pesan implisit bahwa perilaku individu diorganisir sedemikian rupa untuk suatu tujuan tertentu. Dengan demikian kita bisa pahami bahwa organisasi sosial terdiri dari kumpulan individu sebagai anggotanya. Dalam organisasi, terdapat proses pengaturan sehingga perilaku atau tindakan para anggotanya menjadi terorganisir. Organisasi juga memiliki tujuan tertentu untuk membedakan dengan kelompok yang spontan, tak bertujuan, dan yang tidak jelas.
Dengan diberlakukannya sistem social distancing atau physical distancing, tentu saja bisa membatasi komunikasi langsung dari suatu organisasi sosial yang bisa menimbulkan efek negatif bagi perkembangan dan kelangsungan organisasi tersebut. Sudah seharusnya suatu lembaga atau organisasi juga memiliki langkah alternatif untuk membantu agar suatu organisasi tetap bisa berjalan atau berlangsung walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan poin yang terakhir yang ingin saya garis bawahi ialah perubahan perilaku di dalam budaya di dalam masyarakat. Seperti yang sudah saya paparkan di penjelasan awal tentang adanya elemen interaksi sosial di dalam esensi atau arti perilaku budaya di masyarakat, tentunya jikalau ada suatu perubahan, hal itu akan berdampak pada sistem sosial, termasuk nilai sikap, pola perilaku di antara kelompok masyarakat, yang mana kemudian dapat mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya. Nah, perubahan sosial memiliki beberapa bentuk, di antaranya adalah perubahan yang lambat, dan perubahan yang cepat, perubahan yang kecil, dan perubahan yang besar, dan perubahan yang dikehendaki, dan ada perubahan yang tidak dikehendaki. Dalam perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki dapat diambil contoh seperti yang sedang kita alami sekarang, yaitu dengan adanya social distancing atau physical distancing yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat untuk memutus penyebaran pandemi COVID-19. Pengertian dan perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan-perubahan di masyarakat, menurut Gritz tahun 1956. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dengan adanya regulasi dan peraturan yang menaungi pembatasan ini, maka dari itulah masyarakat dipaksa untuk merubah kehidupannya, seperti tidak berkerumun, kegiatan keagamaan di tempat ibadah ditiadakan, interaksi akhirnya berpindah ke sosial media, mulai dari sistem pembelajaran, berkumpul, dan bertemu masyarakat menggunakan sosial media, karena harus membatasi pertemuan secara langsung. Namun, jika dilihat dari sudut pandang budaya secara umum dan general, di pola kehidupan masyarakat Indonesia yang juga berarti gaya hidup atau kebiasaan, ada beberapa nilai positif yang diciptakan dari pandemik ini. Di antaranya, masyarakat melakukan budaya dan pola hidup bersih dan peka terhadap arti dari kesehatan. Selain melakukan budaya bersih, masyarakat mempertimbangkan pangan atau makanan yang dikonsumsi sehari-harinya. Selain membawa perubahan pada pola hidup yang sehat, pandemik ini juga memberikan nilai positif bagi psikologi seseorang, salah satunya mempererat hubungan dengan keluarga. Nah, di samping itu, keterbatasan dalam kehidupan sosial secara langsung ini tentunya akan menimbulkan dan menciptakan dilema antara kepentingan individu dan masyarakat, yang mana bisa menciptakan dua macam pandangan atau prinsip. Yaitu yang pertama bisa pandangan individualisme, yang berarti berpangkal pada konsep dasar ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Pandangan ini berpendapat bahwa kepentingan individu yang harus diutamakan. Dan pandangan yang kedua ialah sosialisme. Pandangan ini menyatakan bahwa kepentingan masyarakatlah yang diutamakan karena masyarakat merupakan entitas yang besar dan berdiri sendiri di mana individu-individu itu berada. Sosialisme merupakan suatu pandangan yang mementingkan masyarakat secara keseluruhan dan merupakan paham yang mengharapkan terbentuknya masyarakat yang adil, selaras, bebas, dan sejahtera bebas dari penguasa individu atau hak milik dan alat-alat produksi. Ketika adanya pembatasan dan tidak ada interaksi atau hubungan sosial di dalam suatu golongan masyarakat, tentunya semakin lama akan menderus sikap sosial yang dimiliki seseorang untuk menjadi seseorang yang lebih individualis. Hal ini juga dapat menciptakan suatu stigma dan sikap egoisme dalam ideologi kehidupan seseorang yang berdampak pada terciptanya stratifikasi sosial karena seseorang lebih merasa superior dan dominan dibandingkan orang lain. Stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan posisi sosial individu dan individu lainnya dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stratifikasi adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestis. Akibatnya sistem stratifikasi sosial muncul istilah kelas sosial atas menengah, dan bawah. Tentunya hal ini akan membawa suatu masalah sosial lainnya di dalam kehidupan sosial budaya di Indonesia. Dan sekian adalah presentasi dari saya terkait dengan perubahan perilaku dan sikap budaya di dalam masyarakat terkait dengan COVID-19. Terima kasih.